nyuap gimana? Misalkan calonnya dua-duanya nyuap gimana? Ya kamu pilih yang paling kecil kerusakannya. Kalau misalkan dua calonnya, satu iblis, satu setan, ya kamu pilih setan. Karena tidak boleh tidak memilih. Dalam Islam itu diharamkan golput, nggak boleh golput. Jadi tetap harus milih. Nanti calon presiden pilih, calon bupati pilih, calon gubernur pilih. Kalau satu malaikat satu setan, dijelaskan pilih malaikat. Nah masalahnya ini satu setan, satu iblis kan itu. Nah, kamu pilih setan. Karena jauh lebih baik punya pimpinan walaupun dolim daripada tidak ada pemimpinnya sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, yang mana selama bulan Ramadan kita telah libur selama 1 bulan penuh, dan pada siang hari ini kita kembali melanjutkan. Kita telah sampai di bab yang ke berapa? 170. Bab yang ke 5. Bab yang ke 6. Babul Masajid di dalam kitab Kitabus Shalah. Jadi kitabnya kitab sholat, babnya bab yang ke-6 Babul Masajid, yaitu bab tentang masjid-masjid. Hadis yang ke 197. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatalallahu al-yahuda. Qatala, ada yang tahu apa arti qatala? Qatala al-fitnatu asyaddu minal qatala. Bunuh. Qatala berarti pembunuhan, ya. Qatala, ya. Buat Ibrahim minumnya. Qatalallahul yahuda artinya Allah bukan membunuh orang Yahudi, tetapi membinasakan orang Yahudi. Kenapa kalau Allah membinasakan orang Yahudi? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ittakhadhu, mereka mengambil, qubur, mereka menjadikan makam, anbiya'ihim, para nabi mereka, masajida, masjid-masjid. Jadi makamnya para nabinya mereka itu dibangun masjid. Nah itu dilaknat atau dibinasakan oleh Allah. Yang dimaksud dijadikan masjid itu bukan seperti makamnya para waliullah dan para kiai-kiai, yang mana di belakangnya masjid ada makam. Yang dimaksud tidak boleh itu adalah membangun masjid di atas makam. Jadi menjadikan kuburan para nabi itu masjid karena mereka membangun masjid di atas makamnya para nabi. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wazada Muslim, dan ditambahkan oleh Imam Muslim, wan nasoro. Jadi tidak hanya orang Yahudi saja, tapi orang Nasrani. Walahuma, dan hadis dari Bukhari dan Muslim, min hadisin Aisyah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, kanu idza mata fihimur rajulus sholih. Kanu idza mata, apabila telah mati, fihimur rajulus sholih, di antara mereka laki-laki yang soleh, banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun di atas makamnya. Jadi hadis ini penjelasan dari hadis yang sebelumnya. Jadi bukan di sampingnya atau di depannya, tapi di atasnya. Mereka membangun di atas makamnya masjid. Wafihi, dan di dalam hadis itu juga diterangkan, ulaika syirarul khalqi, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Jadi orang yang bangun masjid di atas makamnya seseorang itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Kita lanjutkan kepada syarahnya. Ini paham ya redaksi hadisnya. Qatalallahul yahuda,
maksudnya adalah Allah itu melaknat Yahudi. Jadi qatala makna harfiahnya memang membunuh. Tapi kalau dikaji lebih dalam lagi, qatala itu bisa membinasakan atau melaknat. Nah, apa itu melaknat? Arti dari laknat itu apa? Apa? Laknat itu artinya jauh dari rahmat Allah. Jadi ketika seseorang makhluk itu mendapatkan laknat dari Allah, berarti pertanda dia telah jauh dari rahmatnya Allah. Contoh golongan orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya apa? Salah satunya adalah ar-rashi wal murtashi, orang yang menyuap dan yang diberi suap. Contohnya menjelang pilihan legislatif, kan lapar menjelang pilihan bupati, menjelang pilihan gubernur, menjelang pilihan kepala daerah. Nah, ada kelompok-kelompok oknum-oknum tertentu yang mencalonkan dirinya. Nah, kemudian dia mengeluarkan uang kepada masing-masing orang dengan sejumlah tertentu dengan tujuan supaya orang yang diberikan uang itu memilih dirinya. Nah, itu berarti namanya uang suap. Jadi bukan sodako. Dia ngomongnya kan sodako. Nah, kalau sodako itu tidak nyalonkan pun dia sudah biasa sodako. Nah, kalau orangnya aslinya cerekeng, tidak pernah keluar uang sama sekali, lo tahu-tahu kok menjelang pilihan dia mencalonkan kok malah jadi orang lambe, jadi orang loman. Nah, berarti kan lambeknya dia itu ada tendensinya, ada tujuannya. Nah, maka orang ini bukan sodako tapi suap. Nah, orang suap ini dia dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Yang nyuap ini dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Tapi tidak hanya yang nyuap yang dilaknat, yang nerima uangnya ini juga ikut dilaknat. Jadi seneng-seneng ben, cuma uang 50.000, 100.000, kamu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Nah, akhirnya kamu jauh dari rahmatnya Allah. Ini kok tidak ada yang semangat siang ini, ada apa? Saya lanjutkan. Kalimat dalam hadis bermakna pengabaran dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Kalimatnya adalah kalimat khobar, tetapi bermakna doa. Khobar itu apa? Khobar, apa khobar? Ada mubtada, ada khobar. Apa itu mubtada dan khobar? Subjek dan objek. Khobar. Ya, kamu cari. Nah, apa mubtada, apa khobar ya. Hal ini berarti Nabi SAW mendoakan agar orang-orang Yahudi jauh dari rahmat Allah. Jadi orang Yahudi jauh dari rahmat Allah. Mendoakan orang Yahudi dan orang Nasrani didoakan supaya mendapat laknat dari Allah karena perbuatannya membangun masjid di atas kuburan para nabi dan orang soleh. Selanjutnya, Yahudi berarti penyandaran kepada syariat. Yahudi kepada syariat siapa? Syariatnya siapa Yahudi itu? Nabi Musa alaihissalam. Yahudi disandarkan kepada Yahudi Akbar, yaitu putra-putranya Nabi Yahudi itu putra-putranya Nabi Yakub alaihissalam. Syariatnya kepada Nabi Musa, nah turunannya kepada Nabi Yakub, karena orang Yahudi itu dikenal sebagai Bani Israel. Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Libur kelamaan lupa semua. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi Yahudi itu artinya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mereka rujuk dan bertobat dari penyembahan kepada nyembah apa? Kaumnya Nabi Musa itu nyembah apa yang diabadikan di dalam tafsir Quran? Sapi. Nah, patung, sapi. Kan kamu bolak-balik ikut tafsirnya, masa lupa juga? Nasrani berarti penyandaran kepada syariat Nabi. Nasrani itu kepada Nabi siapa syariatnya? Nabi Isa alaihissalam. Mereka disebut Nasrani karena mereka turun di suatu kampung yang bernama Naswiroh. Kalau orang Kristen menyebut Nazaret. Pernah dengar kan Yesus dari
Nazaret. Itu maksudnya Nasiroh, itu nama kampung. Orang Arab bilangnya Nasiroh, orang Kristen bilangnya Nazaret. Itu sama. Jadi kenapa kok disebut Nasrani? Karena penyandaran dari kampung halamannya Nabi Isa. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka menyatakan kalau mereka adalah Ansarullah. Man ansori ilallah, kata Nabi Isa kepada kaumnya, man ansori ilallah, siapa yang mau menolong aku untuk menegakkan agama Allah? Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Berkata hawariyun itu adalah murid-muridnya Nabi Isa, yaitu yang kalau dikenal di dalam Alkitab Markus, Lukas, Matius, Yohanes dan kawan-kawannya itu. Kalau Markus, orang Arab bilangnya Marko, Lukas, Luko, habis itu Matius, Mata, Yohanes itu ada yang mengatakan Yuhana, ada yang mengatakan Yahya. Kan ada Yohanes itu ada dua. Yohanes itu ada Yohanes muridnya Nabi Isa, ada Yohanes yang di dalam Alkitab itu disebut dengan Yohanes Penginjil. Yohanes Penginjil itu lahir beberapa tahun sebelum Nabi Isa, sebelum Yesus. Dia adalah anaknya Nabi Zakaria. Jadi Yohanes Penginjil itu adalah Nabi Yahya, yang artinya dia membenarkan syariat yang dibawa oleh Nabi Isa. Tapi levelnya selevel dengan Nabi Isa di dalam keyakinan kita sebagai umat Islam. Kalau di dalam keyakinannya kaum Nasrani, Yesus lebih diunggulkan daripada Yohanes. Tapi kalau di dalam keyakinan kita, Nabi Isa dan Nabi Yahya ini berada di dalam level yang sama. Ada nabi yang hidup sezaman tapi levelnya tidak sama. Contohnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu kan sejaman, Nabi Musa dan Nabi Harun. Kenapa kok levelnya tidak sama kalau lebih unggul Nabi Musa? Karena Nabi Harun ini kan nabi proposal. Maksudnya nabi proposal gimana? Diangkat menjadi nabi atas permintaan Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu terkenal pelat alias cadel. Dia tidak bisa menyampaikan kata-kata dengan baik, sehingga memohon kepada Allah supaya saudaranya Nabi Harun untuk dijadikan nabi. Ada lagi nabi yang hidup sejaman tapi tidak selevel, tidak seimbang, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Ismail kan generasi setelahnya, yang sejaman, yang segenerasi, Nabi Ismail dan Nabi Lut. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tentu lebih diunggulkan daripada Nabi Lut. Bahkan malaikat sebelum menurunkan adabnya kepada kaumnya Nabi Lut itu mampir dulu, sowan dulu kepada Nabi Ibrahim. Jadi artinya Nabi Ibrahim itu lebih diunggulkan daripada Nabi Lut. Jadi nahnu ansarullah, kami itu adalah kami yang akan menolong engkau, menemani engkau hai Nabi Musa untuk menolong engkau menegakkan agamanya Allah. Nah, karena kalimat ansarullah itu kan seakan kata dengan nasoro yang suruh, maka akhirnya orang pengikutnya Nabi Isa disebut sebagai Nasrani. Jadi itu kurang lebih alasannya. Kalau yang pertama tadi kan Yahudi, syariatnya kepada Nabi Musa. Kenapa disebut Yahudi? Karena merujuk kepada anak tertua dari putranya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu putra yang paling tua namanya Yahuda. Putra yang paling kecil namanya Bunyamin. Putranya total ada 12. Dari 12 putranya Nabi Yakub yang jadi nabi cuma satu, yaitu Nabi Yusuf. Ini kembali ke pelajaran sejarah zaman kamu masih kecil. Masa nggak diajarin pelajaran gini waktu kecil? Nabi Yusuf, putranya Nabi Yakub, putranya Nabi Ishak, putranya Nabi Ibrahim. Ini nggak pernah diajar, dia terlupa ini. Nggak ada. Nah, mereka ini maksudnya orang-orang Yahudi menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid. Jadi masjid itu adalah istilah umum, bahwa masjid itu asal katanya dari sajadah. Masjid itu tempat bersujud. Jadi maksudnya masjid itu adalah tempat ibadah. Jadi kalau di dalam hadis ini mengatakan masjid, itu artinya tempat ibadah. Jadi
walaupun itu merujuk kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, tentunya tempat ibadah mereka sendiri. Hal ini merujuk pada Yahudi karena ada kubur nabi mereka yang dijadikan sebagai masjid. Adapun Nasrani tidak menjadikan kubur Isa sebagai masjid. Nabi Isa itu punya kuburan apa enggak? Ada enggak kuburannya? Kalau menurut kepercayaan kita enggak ada makamnya. Tapi kalau menurut orang Nasrani ada makamnya. Karena dalam sejarahnya orang Nasrani kan disalib. Nah, setelah disalib kan jasadnya diturunkan. Kemudian dimasukkan ke dalam gua. Nah, gua ini yang dijadikan makam. Kemudian setelah 7 hari jasadnya Yesus itu di dalam makam itu bangkit dari kematiannya. Kemudian dia memberikan pesan kepada murid-muridnya dan naik ke atas surga. Itu menurut akidahnya orang Kristen. Tapi kalau akidahnya kita tidak ada kuburannya Nabi Isa. Karena ketika Nabi Isa mau ditangkap oleh tentara Romawi, Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Jadi belum sampai ditangkap, sudah dijemput oleh malaikat Jibril naik ke atas langit. Itu menurut akidahnya kita. Itu bedanya kita dengan Nasrani. Jadi perbedaannya di proses penangkapannya itu. Kalau kita keyakinannya yang ditangkap bukan Nabi Isa. Nah, siapa itu? Ya banyak yang mengatakan itu muridnya yang berkhianat, namanya Yudas. Nah, apakah benar Yudas atau tidak itu tidak penting. Tapi yang penting memang ada muridnya yang berkhianat dan Al-Qur'an mengatakan wama sholabuhu wama qataluhu walakin syubihalahu. Sesungguhnya orang Romawi itu tidak membunuh Nabi Isa, tidak menyalib Nabi Isa, tapi yang dibunuh dan disalib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin syubbihalahu. Jadi yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Tapi kalau teologinya orang Nasrani beda. Dikepung yang ditangkap benar-benar Nabi Isa, mengalami siksaan, disidang, disiksa, disalib. Disalib itu jangan bayangkan cuma disalib saja, ditelanjangi, kepalanya dikasih mahkota duri, kemudian tangannya, 2 tangan ini dipaku, kakinya disusun begini kemudian dipaku. Nah, kemudian diambilkan cambuk, yang cambuk itu dari duri-duri, itu dicambukkan kepada Nabi Isa atau kepada Yesus. Kemudian dalam keadaan lemah itu dipaku dan dia mati di tiang salib. Itu teologinya orang Nasrani. Jadi perbedaannya itu di proses nangkepnya itu bedanya. Nah, tempat ibadah di kalangan Nasrani disebut dengan kanisah. Jadi tempat ibadah di kalangan Nasrani sebelum ada gereja dulu namanya kanisah. Secara umum, Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur Nabi dan para tokoh mereka sebagai tempat ibadah. Jadi secara umum mereka menjadikan tokoh-tokohnya mereka atau para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Cuma kalau perbuatan yang paling sering melakukan itu ya orang Yahudi, kelompok Yahudi. Yang keempat, yang dimaksud mereka adalah sejelek-jelek makhluk, yaitu mereka telah menimbulkan kerusakan dengan berbuat syirik kepada Allah di muka bumi. Segala perbuatan yang menjadi wasilah atau perantara menuju syirik, maka pelakunya pantas disifati dengan sejelek-jelek makhluk. Ini hati-hati. Kalian yang suka ziarah ke makamnya para aulia, makamnya para wali, makamnya para kiai, misalkan Tur Wali Songo, Tur Wali Lima, Tur Wali Madura, Tur Wali Pitu di Bali, datang ke makamnya para aulia ilah, aulianya Allah, misalkan ke makamnya Kiai As'ad, makamnya Kiai Zaini Mu'im, atau makamnya Kiai Hamid Pasuruan, makamnya Mbah Siddiq, makamnya Habib Soleh, atau yang di sini ada makamnya Kironggo, ada makamnya Habib Ahmad, Habib Muhdor, ya. Kemudian ada Habib Ahmad dan lain sebagainya. Itu niatkan ziarah karena ingin mendapatkan barokah atas kesolehan serta kealiman mereka semasa hidupnya. Bukan kamu datang ke situ, kamu punya hajat, kepingin hajatmu selesai gara-gara datang ke makam itu. Datang ke makamnya Kiai As'ad, hutang saya banyak, tolong bantu saya supaya hutang saya lunas. Itu Kiai As'adnya tidak terima kamu begitu itu. Yang di dalam ini wali Allah itu tidak terima kalau kamu mintanya seperti itu. Tapi kalau kamu dengan datang ke makamnya para wali, mengharapkan barokah kebaikan semasa hidupnya, dan mencontoh manakib perjuangannya semasa hidup itu apa kebaikan perjuangan yang beliau lakukan itu kamu contoh serta kamu doakan dengan harapan
dengan kamu ngaji di situ ada aliran pahala kebaikan melalui wasilah orang-orang yang soleh ini. Jadi hati-hati ya, gitu. Jangan sampai keliru niat ketika kamu ziarah. Mungkin kita lanjutkan besok karena syarahnya ini ada 11. Ini kita bahas baru 5 syarah sudah lebih dari 30 menit, ya kan? Kepotong insiden Ibra muter-muter 10 menit. jadi itu nanti tolong dipotong aja ya yang di bagian itu. Kita insya Allah besok akan lanjutkan hadis yang sama, syarah yang ke-6 sampai yang ke-11. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau dilihat dari wajahnya sepertinya tidak ada. Ada. Oh, ada ya. Bagaimana cara mengatasi orang yang dilaknat oleh Allah yang berasal dari suap, sedangkan orang-orang di sekitar kita itu sudah terbiasa dengan suap dari semacam pilkades atau hal apapun. Maksudnya cara mengatasinya itu bagaimana? Maksudnya apakah kita yang sudah terlanjur menerima suap sebelum-sebelumnya, ataukah sikap kita menghadapi orang-orang di sekeliling kita yang menerima uang suap? Mengatasi yang sudah terbiasa itu, karena sudah terbiasa tuh, jadi setiap diambil kades ada orang ngasih uang ya diterima. Yang pertama, Allah itu tidak akan menghukum orang yang tidak tahu. Itu yang pertama. Nah, tetapi Allah akan menghukum orang yang tahu dan dia diam atas pengetahuannya. Nah, maka tugas kita adalah sebisa mungkin sesuai kemampuan masing-masing menyampaikan kepada orang-orang jangan menerima uang suap. Nah, kalau saya sering menyarankan kalau ada pembagian uang untuk memilih calon tertentu, terima uangnya, jangan dipilih orangnya. Nah, tapi ini belum selesai, ada kelanjutannya. Uangnya jangan kamu ambil. Uangnya ini serahkan ke masolihul a'mal. Serahkan uangnya umat, kembalikan kepada umat. Kamu masukkan ke masjid. Kapan lagi uang-uang yang digunakan untuk hal yang tidak baik? Kalau nggak beralih kepada hal yang baik, sodakokan ke madrasah, sodakokan ke pesantren. Jangan 1 rupiah pun kamu ambil. Kenapa? Cuma 50.000, cuma 100.000. Coba kamu hitung 50.000 ya untuk memilih calon kepala daerah tertentu. Kemudian dia terpilih, misalkan dia jadi bupati lah, atau kepala desa, atau jadi gubernur. Kan rata-rata 5 tahun, kepala desa 6 tahun, anggap 5 tahun sudah. 5 tahun itu kamu dibayar 50.000, berarti 1 tahunnya 10.000. Berarti 1 bulannya tidak sampai 1.000 rupiah. Artinya apa? Harga dirimu ditukar 1.000 rupiah per bulan. Itu berapa rupiah per harinya? Masa harga dirinya kamu mau ditukar kurang dari 1.000 rupiah dalam 1 bulan? Dan celakanya lagi, kamu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya gara-gara nerima uang yang tidak seberapa. Dan 50.000 kamu walaupun tidak ada pilihan kan bisa sebenarnya nyari. Orang kerja semua kok, kan ya kan? Jadi tidak apa-apa kalau ada orang ngasih kamu terima, tapi serahkan kepada masolihul a'mal, serahkan kepada badan amil zakat, infak dan sodako, serahkan kepada masjid, serahkan kepada madrasah, serahkan kepada fakir miskin. Tidak apa-apa, jangan diambil sendiri. Kalau diambil sendiri, tapi fakir miskinnya lihat dulu. Fakir miskinnya siapa? Oh, istri saya. Bukan fakir miskin kalau istri saya, anak saya gitu. Jadi benar-benar yang tidak ada hubungan dengan kamu dan dia orang yang betul-betul dalam kondisi kesulitan, gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita menyuarakan ini. Nah, termasuk yang dilakukan Faris ini termasuk bagian dari menyuarakan kebenaran dengan ngambil video, diedit, diupload, orang nonton. Nah, itu menyuarakan kebenaran. Nah, nanti video-video tentang masalah riswah, uang suap ini apalagi menjelang pilkada nanti ingetin. Jadi kita buat videonya, kita potong, kita share sebanyak-banyaknya. Semua bantu share sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya meminimalisir orang-orang menerima uang suap. Dan orang yang suka nyuap itu jangan dipilih. Nah, kalau dua-duanya nyuap gimana? Misalkan calonnya dua-duanya nyuap gimana? Ya kamu pilih yang paling kecil kerusakannya. Kalau misalkan 2 calonnya, 1 iblis, 1 setan, ya kamu pilih setan. Karena tidak boleh tidak memilih. Dalam Islam itu diharamkan golput, nggak boleh golput. Jadi tetap harus milih. Nanti calon presiden pilih, calon bupati pilih, calon gubernur pilih.
Kalau satu malaikat satu setan ya jelas kan pilih malaikat. Nah masalahnya ini satu setan satu iblis kan gitu. Nah, kamu pilih setan. Gitu. Karena jauh lebih baik punya pimpinan walaupun dolim daripada tidak ada pemimpinnya sama sekali. Nah jelas ya. Ada lagi yang lain? Cukup. Mudah-mudahan semuanya sehat, selamat, panjang umur, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.